Suhu Guntur saya lebih lebih coba masuk, kan Suhu Guntur bisa dibilang 3/4 kegiatan-kegiatan atau event-event di Bogor itu tokoh di balik layar itu Suhu Guntur. Wah, ini nggak boleh tersebar tokoh di balik layar nih. Jadi Bisa ada yang di dalam layar atau ada yang di balik layar ya. Jadi saya coba kupas Suhu. Festival Merah Putih itu juga udah 6 tahun ya. Ini juga lagi Agustusan, ini satu bulan full kegiatan. Saya tahu betul lah di balik dari awal mencetus ini segala macam pasti ada Suhu Guntur lah, nama yang paling teratas kan. Terus ada juga Bogor Street Festival atau Cap Gomeh. Ini juga udah melegenda, udah belasan tahun ya. Jadi bukan lagi punya kota Bogor, tapi udah punya Indonesia yang dihadiri oleh juga mancanegara. Nah, ada juga yang mungkin baru lahir 2 tahun, tapi ini juga komunitas yang luar biasa, Sunday Walking, yang hadir di saat pandemi. Belum lagi kegiatan Bogor Ku Bersih, ada komunitas Bogor Sahabat, yang saya tahu betul itu, semua orang kepingin masuk di komunitas Bogor Sahabat. Tapi di situ juga nggak gampang, nggak semua orang bisa masuk. Antriannya bisa sebulan 2 bulan. Jadi mungkin bisa diceritain Suhu, gimana ini kok bisa gitu kan? Beberapa kegiatan ini ditiru oleh daerah-daerah lain Suhu. Jadi saya tahu Jogja, Semarang, terus Medan. Jadi bagaimana mereka juga kepingin ada festival Merah Putih. Ada satu komunitas yang bisa tidak bicara politik, ada di tengah-tengah masyarakat, tapi itu membangun daerahnya. Ini luar biasa Suhu Guntur. Gimana nih Suhu? Mungkin kita bedah dari Bogor Sahabat dulu Suhu. Sedikit dari Bogor Sahabat dulu. Semuanya itu saya kira yang hal-hal yang mendasari adalah pertama-tama kita mencoba menjadi quote-unquote orang yang beriman. Ya. Ya. Orang beriman bukan saja punya agama di KTP, Ya. tapi juga mengamalkan apapun kira-kira Ajaran agamanya, benar. Agama apapun. Ya. Semua mengajarkan kebaikan. Jadi misalnya kayak saya sebagai seorang Buddhis ketemu Kang Mus, seorang Muslim, kita boleh adu kepandaian misalnya, tapi dalam hal positif. Benar. Ya. Yang jadi saya bisa belajar tentang keislaman yang positif. Kang Mus juga bisa belajar tentang Buddhism yang positif gitu. Kita mainnya di situ saja, ya. Urusan-urusan misalnya ada hal-hal yang quote-unquote oknum itu ya biasa lah di mana-mana juga, ya kan ada. Tapi justru itulah yang oknum itu yang harus kita pelajari, kita hindari. Jangan sampai kita masuk ke bawah sama mereka. Bogor Sahabat bicara tentang bagaimana kita mengamalkan keimanan kita. Salah satunya adalah menjadi orang atau warga yang bermanfaat. Untuk keluarga kita, ya, untuk lingkungan kita, untuk. Itu udah berapa tahun Bogor Sahabat itu? Awalnya dulu dari zaman BBM tuh, masih 2014 kali ya? Zaman BlackBerry tahun berapa ya? Ya 2014-an ya. Ya sekitar segitulah. Kan awalnya di grup BB ya, BlackBerry dulu. BlackBerry. Ya baru pindah ke WA grup ya. Jadi waktu itu kita ketemu teman-teman, kita bikin grup dong kan. BlackBerry Messenger itu memungkinkan kita punya grup chat, ya, grup chat. Dan waktu itu cuma 30 sekian kan kapasitasnya untuk bisa chat. Jadi waktu itu ada ada Pak Andre Pulungan, ada Pak Harlan, ada Pak Zairin, juga Pak Rio Firdianto dari Korem waktu itu. Imam Suseno Pak Imam Suseno, ya kita ngecat gitu. Akhirnya itu yang dikembangkan. Ya kita bicara tentang kebutuhan. Ya mulai beranilah bicara tentang Bogor. Ya. Tapi dari komunitas ini akhirnya lahir. Ya waktu itu juga kebetulan Kang Bima muncul. Ya ini juga satu faktor. Saya kira beliau itu memang blessing untuk kita semua. Karena beliau muncul pada saat Bogor membutuhkan sesuatu yang sifatnya lebih segar lah, lebih perubahan ya, lebih progresif, lebih anak muda ya.
bukan saja anak muda, tapi dengan visi yang luar biasa, dengan visi yang jauh lebih sekedar lebih baik daripada sekedar normatif sebagai kepala daerah. Jadi akhirnya kita kembangkan, kemudian waktu itu WhatsApp mulai sudah berkembang, sudah ini, jadi akhirnya sekarang grup Bogor Sahabat itu ya ada sekitar 200-an lebih lah. Ya. Sampai sekarang masih ada? Masih eksklusif seperti dulu? Enggak, itu nggak ada tuh cerita. Kang Mus nggak tahu cerita dapat dari mana. Bogor Sahabat itu tidak eksklusif. Malah sangat menurut saya sangat egaliter. Dan itu semua kalangan kan, mulai dari militer, ya, semua. Kiai, pendeta, profesor, semua pecinta Bogor saja. Ini Bogor Raya bicaranya ya? Bogor Raya. Dan kita bicara tentang bagaimana hal-hal positif, ya. Bagaimana kita hidup itu tidak pernah bisa lepas dari hal yang positif dan negatif. Ya. Tinggal kita mau bicara bagaimana sikap kita terhadap yang positif, sikap kita terhadap yang negatif. Ya. Jadi untuk hal-hal yang negatif kita coba hindari dan kita coba perkecil dan jangan sampai kita mempengaruhi kita. Yang positif kita besarkan. Iya. Jadi memang mungkin exclusivity sih ada dari situ, bukan dari sisi membership, tapi dari sisi sikap. Iya. Bahwa kita ingin semuanya itu lebih positif lah. Tapi nggak bisa dipungkiri juga dari Bogor Sahabat keluar program Festival Merah Putih, Bogor Ku Bersih, kan ini juga ide-idenya dari teman-teman Bogor Sahabat. Betul. Dan berjalan sampai sekarang ya. Betul. Apa polesannya Suhu kegiatan-kegiatan besar ini yang ya pastinya sih mungkin ada dukungan dari sisi finansial dari pemerintah daerah, tapi pasti sih saya tahu betul ya pasti juga lebih banyak dari sumbangan sukarela masyarakat ya. Apa ini yang bisa bertahan sampai hari ini, Suhu? Itu mungkin dari obsesi maupun dari amanat dari tadi. Apa setengah kegiatannya ini keluar dari kantongnya Suhu ini? Kalau kecil-kecil misalnya makan ya bolehlah setengah boleh gitu. Tapi enggak. Saya mungkin lebih seperti provokator ya. Provokator, saya mencoba mempengaruhi orang untuk berpikir lebih positif tentang manfaat-manfaat. Ya salah sendiri kalau misalnya Kang Mus juga ikut ini. Dulu ingat Kang Mus jadi ketua IPMI yang sangat sukses. Ya. Setelah itu saya minta untuk dukung Festival Merah Putih. Kang Mus sendiri waktu itu juga tidak tahu apa ini Festival Merah Putih. Tapi setelah menyelami, setelah itu akhirnya mudah-mudahan ya tidak menyesal dan ya memang Suhu ini kalau udah punya maunya nggak bisa ditolak. Bisa ditolak. Itu saya sering menolak itu kemauan saya. Jangan. Tidak. Saya jadi ketua Festival Merah Putih 2018 juga nggak bisa saya tolak juga. Itu penugasan bahasanya. Termasuk saya jadi dirut pasar juga. Nanti kita kupas itu. Itu perlu satu episode sendiri itu, Suhu. Nah, pertanyaannya. Do you like it or not gitu kan ya? Atau punya manfaat nggak? Terutama kepada personal. Iya, tapi yang seperti saya sampaikan di awal, Suhu Guntur ini bagi kita ya anak-anak muda, ini kok bisa membaca arah ke depan 5-10 tahun ke depan. Ya akhirnya ini yang kita banyak belajar, ide-ide yang tadinya yang kita pikir nggak mungkin, tapi dengan semangat, ya Suhu kan kalau misalnya ya ada ide, bagaimana ide ini bisa jadi program ini harus bisa dilaksanakan. Dan ini kita rasakan di teman-teman. Festival Merah Putih ini gimana, Suhu? Kan Agustusan juga lagi banyak program ya. Lancar semua tahun ini atau bagaimana? Ya, alhamdulillah. Lancar ya? Terutama dukungan dari Pemkot ya. Kang Bima selalu mencanangkan. Ini di Bogornya 3 program andalan saya. Ya Bogor Street Festival ya. Festival Merah Putih, ya. Bogor Merah Putih gitu kan. Ya alhamdulillah 2 ini kan yang kita ikut lahirkan ya dari Bogor Sahabat. Jadi ceritanya tadi kalau misalnya Kang Mus tanya bagaimana ini bisa salah satunya adalah keinginan kita untuk memberikan yang terbaik kepada kota, kepada lingkungan, kepada negara. Terus kedua rasa ikhlas. Ini kita belajar terus untuk
dalam hidup ini Kang Bos, setahu saya setahu saya, salah satu hal tersulit tantangan dalam hidup adalah melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Yeah. Coba nanti Kang Bos pikirin, kapan kira-kira kita melakukan pekerjaan sesuatu, apapun itu, dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ternyata sulit sekali. Masih aja ada pikiran, oh kalau gitu saya dapat ini dong. Kalau gitu saya dapat apa? Ini bagaimana? Itu saja sudah mengurangi kadar keikhlasan kita. Iya. Jadi sulit sekali. Tapi ya makanya dengan kesempatan misalnya di Bogor Street Festival maupun di Festival Merah Putih, sebetulnya saya mengajak teman-teman ini untuk belajar. Ya, belajar kita memberikan sesuatu dengan ikhlas dan melihat manfaatnya. Iya. Dan hebatnya ya, kalau saya amati Suhu ya. Sambil kopi. Iya. Ini kopi juga dari produk yang ada di pasar juga ya, kopi khas Bogor, kopi Teko. Roti juga boleh dicoba, Suhu, roti Jawara ini. Ini kopi Agus. Ada kopi Agus, ada kopi Teko. Kasat Pol PP punya ini. Bukan. Pak Agustiansyah punya ya, bukan. Siap. Ya. Oh ini saya kenal nih Jawara. Ya, roti Jawara. Suhu. Siap. Sorry. Kalau saya amati berbagai kegiatan yang diprakarsai oleh Suhu atau Suhu ada di belakang layarnya selalu dilibatkan anak muda. Dan saya lihat banyak juga kadang-kadang masih baru. Bagaimana mereka juga dididik dan diasah kemampuannya biar rasa tanggung jawab, rasa memiliki terhadap kegiatan dan lain-lain. Dan rasanya dari tahun ke tahun ada perubahan dan selalu hal-hal yang positif dan lebih baik dari tahun ke tahun ya. Gimana ini memolesnya, Suhu? Kang Mus harus coba kita diskusi dikit atau berpikir dikit tentang namanya konsep investasi. Investasi, oke. Ya, investasi. Investasi itu banyak macam. Investasi dalam yang intangible, misalnya ide, spirit dan sebagainya, itu intangible. Itu juga investasi. Jadi kita tanam investasi itu, spirit itu, semangat segala macam. Kemudian kita harus bisa melihat di depan nanti hasil dari investasi ini seperti apa. Jadi kepandaian kita sebagai manajemen itu tidak lepas dari memilih investasi mana yang cocok untuk bisa mendapatkan hasil di masa depan. Nah, investasi ini juga menjadi satu pola pikir dalam memilih tadi siapa yang kira-kira akan berada di masa depan. Di masa depan ini bukan saya. Di masa depan itu bukan saya. Masa depan itu bukan punya saya. Masa depan ini punya anak-anak muda yang Jadi saya cuma mengalami satu proses experience di masa lalu yang memberikan saya satu pemahaman, ya. Kira-kira kalau dengan ke depan ini seperti apa ya? Ya itu namanya masa depan adalah yang punya yang Maha Kuasa. Kita nggak akan pernah tahu. Tapi saya selalu bilang bahwa alangkah baiknya semua anak muda atau siapapun itu paham bagaimana untuk bersikap menghadapi tantangan masa depan. Kita nggak pernah tahu tantangan masa depan seperti apa. Yang akan datang, apakah kita akan ada, apakah nanti sedetik lagi saya kena penyakit jantung dan sebagainya. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita bicara tentang pertandingan atau kompetisi, Kang Mus kan tahu dalam pertandingan, baik itu di bola, baik itu di lari, di maraton, masalah mental ini penting kan? Benar. Penting kan? Keyakinan diri, mental itu sangat penting. Kita punya di Bogor tuh yang kalau nggak ada mental pasti sebelum bertanding udah kalah duluan. Salah satunya itu. Tapi ancaman terhadap mental misalnya sebelum bertanding saya udah membuat satu cyborg misalnya terhadap Kang Mus. Ini pasti jelek deh. Ini orang nggak pernah menang dan sebagainya. Itu kan bisa mempengaruhi mental ya untuk kita menang. Nah, saya pengennya di situ. Mental kita harus dikuatkan dulu. Ya. Setelah mental ini dikuatkan, ya dengan memahami gini,
melakukan satu upaya yang namanya mental exercise. Jadi latihan mental. Latihan mental apa? Misalnya Kang Mus, saya posisikan di masa depan sebagai seorang pemimpin. Ya, di masa depan, entah pemimpin komunitas, entah pemimpin kota, entah pemimpin satu organisasi. Organisasi. Coba Kang Mus akan di situ kemudian memikirkan apa yang harus Kang Mus lakukan. Siapa yang Kang Mus perlukan? Perangkat apa yang Kang Mus perlukan di masa depan saya itu? Berpikir, gini. Ini belum tentu akan terjadi. Tapi apa yang terjadi dengan Kang Mus sebagai pribadi, Kang Mus ini udah siap mental. Dan itu yang dibutuhkan untuk menang. Dan ini pelajarannya gratis, nggak pakai duit. Kenapa nggak dilakukan? Kadang-kadang cuma karena orang merasa bahwa masa depan itu ya sangat sulit untuk dibaca dan lain-lain. Memang nggak boleh dibaca, tapi karena itu adalah keimanan kita, masa depan adalah punyanya yang Tuhan yang Maha Kuasa. Memang nggak boleh dibaca dan tidak boleh kita langgar juga. Tapi minimal ya Tuhan juga memberikan kita satu kemampuan untuk memprediksi dan mempersiapkan diri ke menghadapi tantangan itu. Yang sangat penting. Kalau kita tahu bahwa pada saat orang yang bersiap dengan persiapan diri ini, ya insya Allah dia akan punya kemampuan lebih atau kesempatan lebih untuk menang. Dengan tantangan apapun. Dan itu saya amati Festival Merah Putih, Bogor Street Festival juga sangat sukses. Nah, untuk Bogor Street Festival sendiri, apa sih yang ingin dicapai, Suhu? Kan ini udah belasan tahun ya, udah mendunia, dan tiap tahun juga banyak wisatawan yang masuk ke kota Bogor hanya untuk menikmati itu. Bogor Street Festival, namanya juga Street Festival. Street Festival itu bicara tentang satu jenis pertunjukan, bisa kebudayaan, bisa pertunjukan seni dan budaya, Tapi ini adalah street festival. Nah, street festival itu menurut saya satu jenis pertunjukan yang sangat mendasar, sangat pure, dalam artian kita seseorang seniman itu ingin mengekspresikan seninya. Kadang-kadang di panggung, kadang-kadang di studio, kadang-kadang tapi yang paling pure adalah di jalan. Di jalan. Ini berapa tahun kan selalu dipertunjukkan di jalan. Interaksi antara seniman dengan pemirsanya, dengan penikmatnya itu langsung. Itu sangat pure, sangat natural. Ini kan dinikmati dari kalangan masyarakat kecil sampai Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur, Wali Kota, semuanya ikut menikmati pertunjukan itu ya. Jadi memang ini harapan masyarakat, agenda ini harus terus dilaksanakan, Suhu. Dan itu rutinitas di Bogor ya, mungkin lebih wah lagi di tahun 2023. Ya, insya Allah. Kan pandemi juga udah selesai kan? Tantangannya adalah selalu tadi, kalau kita bicara tentang investasi. Investasi street festival ini sangat intangible. Nggak bisa kita dapat, karena kita nggak bisa terapkan tiket. Ya, kalau saya punya sekelompok seniman, saya punya budget, saya punya ini, harus sound system, harus ini segala macam. Saya taruh aja di dalam gedung, terus saya ambil tiket. Saya investasi, saya balik. Tapi di street festival ini nggak bisa. Suhu, benar nggak? Katanya tiap tahun Pak Jokowi itu bingung antara ikut di Bogor atau di Pontianak ya. Siap. Benar ya? Ya, saya kira. Apa kalau tahun ini ikut di Bogor, tahun depan ikut di sana? Ya, kalau misalnya untuk ini kan karena terkait dengan masalah Imlek, dan beliau ada schedule lah. Dan biasanya beliau berada di Jakarta, mengikuti perayaan Imlek nasional gitu ya. Tapi kalau di Bogor, ya semua orang mau merasa di Bogor karena beliau tinggal di sini. Tinggal di Bogor, kita mendapat kebetulan, maksudnya mendapat berkah. Manfaatnya ya. Dan karena beliau tinggal keluar. Karena Bogor juga bagian dari ibu kota. Pak Jokowi de facto-nya kota Bogor ibu kota.
Karena Pak Jokowi presiden tinggal 7 hari di Kota Bogor dan menerima tamu-tamu negara juga di Kota Bogor. Makanya ini yang masalah de facto, udah tahu de facto ibu kota, de facto ya. Ya. Kalau kita nggak punya umbul-umbul merah putih, nggak ini segala macam, terus biasa-biasa saja. Apa kata dunia? Ya. Tiap tahun Festival Merah Putih 17.845 bendera atau umbul-umbul dipasang sukarela oleh komunitas Festival Merah Putih. Luar biasa, Suhu. Saya masuk ke ini, Suhu. Yang mungkin ini mainan baru Suhu ya. 2 tahun lah ya. 2 tahun masuk ke 3 tahun ya. Sunday Walking. Ini komunitas juga saya lihat juga luar biasa. Di sosmed, di mana. Jadi tiap minggu jalan. Cari gunung, cari curug. Yang dicari apa sih, Suhu ini? Ini bagian dari kita menyentuh gini. Dalam Bogor Street Festival, dalam Festival Merah Putih, kita bicara tugas-tugas kita sebagai individu, individu dan sebagai profesional. Ya. Saya pikir kita perlu sesuatu yang melibatkan keluarga. Ya. Apa maksudnya kegiatan bersama juga, sama seperti di Bogor Street Festival, sama di Festival Merah Putih. Tapi yang satu ini melibatkan keluarga. Jadi bisa olahraga dan hiburan. Kira-kira sebagai acara keluarga. Ya. Jadi dan itu saya lihat-lihat ya dengan bisa mudah-mudahan dengan melibatkan keluarga, kita bisa membentuk yang namanya keluarga Indonesia. Ya. Sekali lagi itu tidak eksklusif, Kang Mus. Ya. Jadi orang lain juga bisa gabung ya. Gabung. Yang penting Pak Wali ikut. Ya. Ngumpul jam 6, pulang selesainya ya. Kadang-kadang sampai jam 10 malam baru nyampe. Gitu. Jadi kayak kita pulang dari Baduy waktu itu. Oh, sampai ke Baduy juga ya? Sempat ke Baduy. Ya, alhamdulillah ketemu Puun waktu itu karena kita buat dua kloter. Ya. Pak Wali awal-awalnya pernah ikut. Aktif juga ikut ya. Awal-awalnya karena kebetulan di sekitar R3 kita ajak keluar kan nggak jauh dari rumah beliau. Iya. Ya paling-paling 20 orang. Minggu depannya karena Pak Wali datang. Ini antara Pak Wali sebagai orang biasa sama sebagai apa ya crowd attraction gitu ya. Karena Pak Wali ikut, berbondong-bondong 50 orang datang, ya kan? Makin takut Pak Wali makin takut ini. Itu masih pandemi ya, tahun 2020 ya. Masih pandemi. Akhirnya beliau menurut wah bahaya nanti bukan senang-senang aja beliau. Setahu saya senang. Beliau sama istri Dahyana itu senang-senang saja sama kita. Tapi masalahnya persepsi publik ya pada saat kita masuk PPM 2 atau 3 ini akan jadi masalah. Berkelompok ini ya sama seperti Boris Johnson di pandemi itu dia pesta-pesta. Jadi medsos itu bahaya. Ya, siap. Jadi 2020 sampai sekarang kira-kira udah ada berapa curug sih di Bogor? Nggak ingat. Saking banyaknya ya. Tapi masih rutin sekarang. Masih. Alhamdulillah masih. Jadi hebatnya kita menghadapi pandemi itu. Jadi kan kita tahu bahwa pandemi itu nggak adanya virus. Kita harus bisa menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan terutama dengan asupan makan sehat. Tapi yang utama kan bagaimana kita berolahraga. Ya, pada saat misalnya gym ditutup, kemudian pusat-pusat mall nggak dibuka segala macam ya mungkin mungkin jadi tempat olahraga, jadi tempat kumpul dan tempat hiburan juga ya. Dan rasanya juga teman-teman SW juga banyak yang tidak terpapar ya. Ya alhamdulillah kebanyakan kalaupun ini tidak. Ya olahraga kan jadi bagian dari pembentukan imun ya. Wah luar biasa. Tapi ini masih tetap terus jalan Suhu ya walaupun kondisinya udah mulai normal ya. Masih ya. Untuk urusan olahraga dan yang menariknya ini Kang Mus, sebetulnya ada potensi-potensi ekonomi di situ. Iya. Potensi ibaratnya wisata, olahraga, kita berjalan kaki. Itu sebetulnya punya apa nggak dilibatkan kan kawasannya kota Bogor ya. Ada kota, ada kabupaten. Kenapa nggak melibatkan misalnya dari pemerintah kabupatennya tiap kali
yang diambil jejak sama SOW ini kan bisa jadi tempat untuk wisata, jadi atau tempat-tempat baru yang mungkin pemerintah kota atau kabupaten juga bisa buka. Saya kira kalau dengan inisiatif pemerintah saja, saya kira sulit sustainability. Atau mengajak swastanya, Suhu. Komunitasnya. Iya. Jadi kalau misalnya dengan kayak yang kita lakukan misalnya berulang kali di sekitar Bojongkoneng, Hambalang. Iya. Ada komunitas di sana yang kebetulan terafiliasi dengan Pak Menhan. Iya. Itu melihat kita kok sering ke sana, akhirnya mereka membentuk satu komunitas dan sudah melihat ibaratnya potensi ekonomi. Iya. Ya juga beliau itu juga berdiskusi dengan saya tentang pengembangan. Iya. Itu menarik. Jadi komunitas-komunitas yang dulu ya ibaratnya tidak aktif, akhirnya menjadi lebih peduli pada potensi lingkungan dalam artian nanti untuk pengembangan pariwisata. Nah, ini positif. Saya minum tuh. Bukan saja dari misalnya pengembangan karcis masuk, tapi wawasan lingkungan, kemudian kuliner segala macam itu berkembang. Iya. Jadi, saya kira jauh lebih efektif daripada sentuhan-sentuhan yang dari pemerintah yang kadang-kadang memang terlalu banyak yang harus disentuh. Iya. Kalau di kota kita bicara tentang heritage itu banyak gitu. Jalan kaki ya. Iya. Dan udah mulai dibentuk sekarang. Keliling kan banyak juga yang peninggalan-peninggalan dari kerajaan dulu ya. Ya mungkin juga buat masyarakat juga potensi ekonominya besar. Misalnya dari jalan kaki, heritage-nya mungkin hidup gitu ya. Dan hebatnya Suhu ya. Festival Merah Putih, Bogor Street Festival dan kegiatan-kegiatan lain, Bogor Helaran gitu. Jadi hotel yang ada di Bogor, akupansinya luar biasa. Jadi data PHRI itu di atas 90%. Apalagi hotel-hotel yang ada di kawasan SSA. Yang ini juga menurut saya juga harus dikembangkan terus, harus dibikin kegiatan-kegiatan tambahan lain yang akhirnya bisa menyeluruh kota dan kabupaten. Jadi kita nggak bisa pungkiri, next nanti Bogor itu akan jadi kota wisata. Mungkin di saat ibu kota nanti pindah, ini harus kita siapkan dari sekarang. Bagaimana kita menyiapkan diri, ibu kota pindah yang tadinya kementerian rapat segala macam di kota Bogor, nantinya kan udah nggak ada. Jadi yang kita harus hidupkan apa? Wisatanya. Kulinernya yang khas Bogor udah banyak, terus hotel-hotelnya yang sudah tumbuh bagus, ini harus dijaga dengan kegiatan-kegiatan event yang bukan lagi skala Bogor, tapi mungkin juga skala nasional ya, yang bisa menarik apakah itu orang lokal ataupun orang luar negeri yang main masuk ke Indonesia. Tidak tahu, ini sosok Suhu Guntur, banyak peninggalan atau seni Indonesia yang ada di luar negeri, kalau nggak dibeli kembali kan jadi barang punya orang luar negeri. Nah ini, saya dengar itu banyak juga yang apakah itu keris, itu lukisan, barang-barang seni yang punya nilai yang sangat tinggi, yang Suhu Guntur beli kembali gitu di luar. Betul. Dasar pemikirannya sebenarnya sangat sederhana. Saya nggak suka barang atau nama Indonesia itu. Iya. Baik itu produk maupun orang maupun jasa, dan nama Indonesia itu diremehkan. Saya nggak suka, apalagi di luar negeri diremehkan. Iya. Jadi kalau saya pernah beli sepatu di Jepang, mereknya Nike, buatan Indonesia. Setelah saya tahu bahwa buatan Indonesia, malah saya beli, gitu kan? Iya. Saya ingin memastikan bahwa barang yang dari Indonesia yang diekspor kualitasnya jauh lebih baik. Ya, setahu saya begitu. Iya. Sudah melalui QC yang lebih ketat kan. Iya. Ini juga permasalahan nanti kita bagaimana. Dan kita bangga bahwa orang Indonesia juga bisa. Kan tenaga kerja, bahan baku segala macam juga dari Indonesia kan. Saya pernah beli kaos singlet kaos oblong kayak itu di tempat turis, made in Indonesia. Beli. Sementara orang kadang-kadang ini kan di Indonesia lebih murah ini. Enggak, urusannya adalah urusan bagaimana kita menjaga nama Indonesia. Iya, sama itu juga. Orang Indonesia ekspor sana, kalau laku
kan berarti image-nya bagus. Iya. Saya juga keliling-keliling kalau sama keluarga pakai Airbnb ke New Zealand ya, ke Eropa, ke Inggris. Itu dapat barangnya dari mana? Suhu apakah lelang atau memang lelang ya? Jadi kalau ada beberapa situs lelang di luar, di Eropa, di Amerika, inilah kan itu online. Iya. Online kita register, kemudian ya kita tinggal kasih keyword aja misalnya Indonesia atau apa gitu, atau Jawa atau Bali gitu. Jadi itulah saya itu perebutan biasanya orang dari luar sendiri juga banyak ya, bukan hanya orang Indonesia yang ini juga menurut saya juga sangat mulia Suhu bagaimana barang-barang kita tarik kembali yang jadi ada di Indonesia. Ya mudah-mudahan di satu pihak kita harus juga memberikan peluang kepada orang luar untuk punya juga agar apresiasi ada, agar ibaratnya silaturahmi ataupun hubungan antara dari orang kolektor luar terhadap Indonesia itu juga masih ada. Tapi Kang Mus, setahu saya nilai seni rupa, baik itu keris, baik itu misalnya kayak lukisan atau topeng atau apa dari Indonesia itu nilainya sebetulnya sangat luar biasa. Tapi dengan persepsi yang kurang, saya kira masih harus diperjuangkan. Ini menjadi tidak terlalu banyak apresiasinya. Iya, maksudnya itu akan dihargai lagi nggak di Indonesia itu kan pertanyaannya itu. Jadi dalam pembuatan nilai ini ada ibaratnya maksudnya ada badan-badan yang memberikan kompetensi atau memberikan peringkat. Misalnya barang-barang dari Afrika itu dianggap lebih baik, lebih ini daripada yang dari Dayak atau dari Papua. Padahal tidak. Kemampuan seni di Indonesia ini luar biasa. Tapi apresiasinya lebih rendah karena lembaga pemeringkatnya itu tidak fokus. Ada wacana next nanti akan bikin satu museum misalnya Suhu untuk barang-barang ini kan. Saya tahu lah Suhu bukan hanya dari luar, dari lokal juga koleksinya juga sangat banyak kan, ketimbang misalnya disimpan di rumah kan, jadi nggak bisa dinikmati masyarakat. Saya tahun 2000 atau 2001 saya kebetulan diundang oleh beberapa teman untuk ikut sama Pak Yopave membentuk satu yayasan yang namanya Yayasan Mitra Museum Indonesia. Jadi waktu itu saya termasuk yang masih agak junior. Oleh Pak Yop diarahkan untuk membuat satu buku tentang batik Indonesia. Bahwa ternyata kebudayaan Indonesia itu terpengaruh oleh 5 kebudayaan asing. Dari Arab, dari Cina, dari India, dari Portugis, dari salah satu Belanda atau Inggris gitu, kira-kira gitu. 5. Tapi salah satu yang dominan juga adalah yang dari Cina. Karena ini sangat-sangat dominan. Karena kita lihat seni ukir kita itu berasal dari sana. Kemampuan mengukir, bikin patung, bikin ini ukir-ukiran. Batik juga terpengaruh. Ada juga unsur dari sana karena sistemnya wax disease itu memang dari sana lah. India sama Cina itu udah gabung-gabung. Kemudian banyak hal lagi, kuliner, bakmi. Kang Mus tahu kan, salah satu komoditi Indonesia paling terkenal mungkin di dunia, Indomie. Apalagi di Afrika di Afrika. Tapi Afrika juga katanya itu produk mereka gitu kan. Padahal namanya aja Indomie. Di ada pabrik di Ethiopia. Di Afrika ada. Kebetulan dubesnya terkenal, sahabat saya juga dubesnya, Pak Albasnur. Dia yang saya baru tahu bahwa dia ada pabrik Indomie di Ethiopia. Itu yang menyebar ke seluruh Afrika. Tapi makan mie itu kan bukan makanan khas Indonesia. Karena itu dari tepung, pertukaran budaya dari tepung China. Gandum. Kita nggak bukan ini gandum. Tapi ya alhamdulillah
kita bisa lebih-lebih menggunakan itu lebih-lebih dari Cina. Iya, benar Suhu. Itu kan ya, it's a blessing. Iya, Suhu. Kan ini beberapa pergantian presiden ya. Jadi zamannya Bu Mega, terus Pak SBY, Pak Jokowi. Suhu Guntur ini kan selalu dekat dengan istana. Jadi Isu, mungkin isunya. jadi ngambil peran apa di situ Suhu? Pertama-tama saya nggak dekat. Itu kalau misalnya ada orang yang berpikir bahwa saya dekat, salahnya sendiri. Ya. Yang benar sangat dekat ya, dekat sekali ya. Ya, semua orang kan bisa dekat istana. Ya. Keliling SS aja pasti udah dekat istana. Iya. Jalan di depan jalan veteran itu udah dekat istana. Tapi ada kesinambungan nggak sudah di zaman Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi? Apa yang Suhu lakukan di situ? Saya tahun 2000-an karena saya bergerak di semacam industri percetakan, saya di kertas. Jadi mengertilah tentang kualitas-kualitas untuk membuat satu cetakan atau buku yang bagus. Iya. Saya diperintahkan oleh Pak Yop waktu itu untuk membuat buku. Iya. Akhirnya saya buat buku. Saya dengan tim tentunya. Saya belajar dan akhirnya bisa membuat satu buku tentang batik waktu itu. Iya. Kemudian dari situ dikenalkan juga ke Ibu Mega. Iya. Nah, karena Bu Mega punya satu keinginan tentang dokumentasi peninggalan ayahanda beliau, Bung Karno, yang sangat banyak ya, yang berada di Istana Negara. Jadi waktu itu akhirnya tahun 2002 kalau nggak salah ya, 2002 saya diundang, kemudian tahun 2004 saya diberikan SK, surat keputusan, surat perintah oleh Sekretaris Negara, Sekretaris Presiden, masih sebagai Menteri, Sekretaris Presiden Pak Kemal Munawar, agar saya melaksanakan dokumentasi tentang koleksi istana, yang tertinggal di istana. Jadi koleksi didigitalkan, dibuat buku. Iya, di foto. Waktu itu kita memang sudah fotografi kan pakai digital. 2004 pakai, bayangan 2004 itu saya melakukan kayak sekitar koleksi yang diperkirakan waktu itu, koleksi peninggalan Bung Karno yang ditinggal di istana itu sekitar 3.000-an. Itu termasuk di Istana Batu Tulis di Bali sekarang. Ada 6 istana kepresidenan, Jakarta, Bogor, Cipanas, Pelabuhan Ratu, Jogja, dan Tampak Siring. Ya. Alhamdulillah sudah saya kelilingi semua. Ya. Nah, terus dilanjut dengan periode Pak SBY apa yang Ya, tahun 2006 setelah saya menyelesaikan satu buku namanya Rumah Bangsa untuk Bu Mega, yang alhamdulillah diterima oleh beliau. Iya. Saya udah balik lagi ke kampung lah ibaratnya ya. Tahu-tahu 2006 saya dipanggil oleh Pak Dino Patijalal. Iya. Karena beliau dengar saya ini termasuk yang kira-kira baik lah untuk masalah publishing. Akhirnya beliau perkenalkan saya dengan Pak SBY. Iya. Ya alhamdulillah Pak SBY suka. Saya diberikan satu pilot project untuk membuat buku tentang Pak SBY. Judulnya Harus Bisa. Kita kerjakan dalam waktu sekitar 6 bulan. Iya. Alhamdulillah juga Pak SBY ibaratnya senang lah dengan itu. Buku itu juga di Gramedia segala macam ada. Waktu itu memang untuk kepentingan publik. Oh. Nah, terus lanjut di Pak. Setelah 2006 ya saya nggak lepas lagi dari Pak dari SBY, istana ya. Pak SBY sangat senang membuat buku. Pak SBY Iya. Ya, memang beliau sangat tertarik menulis juga kan? Alhamdulillah pada saat itu zaman Pak SBY hanya 2 penerbit besar. Iya. Penerbit bukan besar. Satu yang sangat besar, satu yang sangat kecil. Satu Gramedia yang sangat besar, yang dipercaya oleh Pak Presiden SBY. Satu lagi yang sangat kecil ya kita, Red and White Publishing. Red and White. Ya hebatnya Suhu kan di saat-saat begini juga masih merendah gitu. tapi kita tahu lah Suhu dan Pak SBY juga sangat menyukai buku terbitan dari Suhu Guntur kan. Ya alhamdulillah. Sampai 2000 kan beliau sampai 2014. Iya. 2014 kemudian saya pulang kampung lagi. Nah, terus dilanjut 2016 dipanggil lagi oleh tim
Jokowi ya juga ya, untuk mendukung kegiatan beliau di Galeri Nasional pada itu. Ya. Jadi membuat buku juga. Sempat bikin event pameran juga kalau nggak salah ya, di 2018 ya. Untuk pertama kalinya koleksi Istana Negara yang dibuka ke publik ya. Dikeluarkan dari istana. Ya. Itu kompleksitinya sangat tinggi karena ini bicara tentang satu benda seni yang tidak tergantikan. Iya. Jadi sebelumnya belum ada pejabat siapapun yang berani memberi. mengeluarkan. Tapi karena itu dikeluarkan dari istana untuk dipamerkan di publik. Iya. Tapi tahun 2018 itu kira-kira ada yang hilang nggak tuh? Nah, kalau dari istana nggak ada ya. Tapi yang sebelumnya saya dengar itu ada kasus-kasus pada saat repair. Iya. Misalnya memang harus di-maintain dulu ya. Iya. Karena pengawasannya mungkin rendah dan kita itu repair yang asli nanti nggak balik, yang dibalikin yang repro. Iya. Itu kadang-kadang dulu katanya terjadi. Ya, Suhu bicara buku. Suhu Guntur juga bikin buat buku ya tentang Kopassus kalau nggak salah ya. Ini edisi cetakan kedua atau kedua ya. Jadi yang pertamanya itu tahun 2008. Iya, jadi buku yang terakhir itu cetakan terakhir Suhu rasanya sangat keren ya. Jadi itu udah anak muda banget gitu. Jadi kertasnya juga bagus, foto-fotonya juga. Jadi kita juga tidak membaca dengan melihat visualnya aja udah menggambarkan apa itu isi buku tersebut. Itu kira-kira apakah dulu ada keinginan jadi tentara Suhu? Kan Suhu Guntur juga sangat dekat dengan Loreng ya, dengan tentara ya. Kalau nggak salah orang tua juga tentara Suhu ya. Orang tua di veteran. Veteran ya. Jadi menurut keterangan beliau almarhum, beliau berjuang selama 3-4 tahun di wilayah Jawa Tengah ya. Iya. Tapi kan dulu belum ada ABRI. Iya. Jadi dan belum pangkatnya juga kayak model-model TKR gitu, Tentara Keamanan Rakyat. Jadi kayak ibaratnya ya kita ronda lah gitu ya mungkin, kemudian akhirnya tergabung dalam pasukan yang kita bilang sebagai Republikan yang mendukung berdirinya Republik gitu kan. Sehingga akhirnya beliau dapat keputusan masih dapat ini sebagai anggota Legiun Veteran yang masuk ya. Perjuangan veteran perjuangan pejuang kemerdekaan ibaratnya. Karena veteran itu beda-beda, yang ada yang Seroja, Timur, ada yang Irian Barat ya. Kalau beliau yang lebih awal yang urusan kemerdekaan. Jadi karena itu ya tapi beliau nggak ngarahkan saya jadi tentara jadi ini aja. Cuma ya nggak tahu kenapa ya, memang mungkin karena ya itu urusan nasib ya. Iya. Saya juga nggak tahu kenapa tahu-tahu dipanggil Kopassus tahun 2005 oleh itu awalnya tuh 2008 ya. 2008. Saya sudah waktu itu sudah berapa kali main Kopassus, dalam artian gini. Ada acara-acara diundang gitu kan. Diundang. Datang-datang aja ya, ketemu aja. Kita nggak pernah berbisnis, nggak pernah ini segala. Ya kita pertemanan saja. Iya. Jadi sobat Kang Mus, Suhu Guntur ini sangat memberikan inspirasi buat kita bersama. Jadi tadi kita bahas berbagai kegiatan, bentuk bikin buku, yang ini kan jadi jejak digitalnya juga bisa kita nikmati di kemudian hari ya. Kita berharap juga Suhu Guntur jangan berhenti di sini, terus menghasilkan karya-karya lain untuk Kota Bogor dan Indonesia. Suhu Guntur, apa nih kira-kira saran dan masukannya buat sobat Kang Mus ini, buat anak muda, pelajar? Sebelum saya kasih saran, kalau jangan berhenti mungkin sulit. Saya kemana-mana, saya seharusnya udah pensiun. Tapi tahun ini saya diminta oleh timnya Bu Mega untuk mengurus koleksi wayang. Koleksi wayang. Wayang peninggalan Bung Karno. Oke, itu ada di mana? Di Istana Jogja. Jadi waktu itu nggak pernah ada yang tahu kira-kira jumlahnya berapa.
antara segini ya, tapi kita perkirakan karena waktu itu bentuknya peti-peti, kemudian satu peti itu namanya satu gagrak. Itu satu jenis untuk pertunjukan. Lakonnya beda-beda, tapi satu peti bisa sampai 100 lebih. Itu ada 13 peti kalau nggak salah ya. Jadi kita perkirakan waktu itu sekitar 2000 piece wayang. Oh, udah mulai didata sekarang? Sudah, alhamdulillah. Baru ketahuan bahwa jumlah itu lebih dari 2000. Itu peninggalan Bung Karno semua? Ya. Wah, luar biasa. Jadi peninggalan ini memang dari zamannya Bung Karno, ada sebagian juga dari zamannya Pak Harto. Tapi yang menarik itu ada misalnya koleksi-koleksi dari zaman Pak Kubuwono. Jadi wayang yang sudah berumur 100 tahun, 150 tahun itu ada. Itu dari apa? Kulit atau dari kulit ya? Kulit. Itu shadow puppet. Oke. Masih awet ya? Ya, sebagian sudah termakan umur, misalnya patah-patah gitu kan, kalau sering main sudah dialihkan. Gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa kebangkit, maksudnya dengan upaya ini kita harapkan. Ini harus Akhirnya saya juga belajar lagi tentang wayang. Akhirnya saya tertarik juga dengan ini, bagaimana seni rupa, seni itu luar biasa. Dan ini unik loh. Dunia ini unik maksudnya wayang Indonesia unik untuk dunia. Cuma apresiasinya, siapa yang misalnya mau main wayang atau nanggap wayang secara mahal. Luar biasa kan suhu di usia yang sebetulnya juga udah uzur ya. Belum suhu, masih. Bikinlah statement uzur supaya saya nggak usah diundang-undang ini. Jadi usia yang udah senior, bahasa kami senior ya. Senior tapi masih sangat aktif, masih peduli terhadap seni, budaya, dan kepemudaan. Ini yang bagi kita ya, anak-anak muda yang butuh sosok-sosok seperti ini, Suhu. Jadi gimana sarannya buat Sobat Kang Mus? Percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya. Jadi berbuat baiklah. Iya. Dan ikhlas. Jadi ngerjain sesuatu harus ikhlas ya? Ikhlas. Tuhan menciptakan kita tentu dengan keikhlasan yang tidak pernah akan bisa kita bayangkan. Iya. Ya. Dengan keutuhan, dengan kesempurnaan, dengan segala macam berkah. Iya. Ikhlas kan kita diciptakan. Pada saat kita memberikan kembali kepada alam, seharusnya juga sebagai bagian dari manusia yang mengerti etika, ya harusnya ikhlas juga. Cuma masalahnya persepsi orang ini, kita punya nilai itu berdasarkan satu ekosistem yang unik. Iya. Kalau ekosistemnya, misalnya Kang Mus suka duren, ya. Di kalangan orang yang nggak suka duren, Kang Mus dimusuhin. Iya. Ya, mau makan duren, lu enak aja, kabur, gitu ya. Jadi ekosistem itu penting untuk keberadaan kita. Kita bisa mempunyai value dengan ekosistem yang tepat. Iya. Nah, seringkali kalau bicara dengan ikhlas, ekosistem kita ini nggak tepat. Karena ekosistem kita mengharapkan kamu keluar uang segitu, hasilnya apa? Jadi semua yang dilakukan semuanya ada hitung-hitungannya kan? Itu yang nggak benar. Itu bicara tentang intangible dan tangible. Iya. Hidup ini bukannya tangible. Hidup ini punya rezeki. Rezeki apa? Bukan karena punya duit banyak dan tabungan banyak di bank. Urusannya karena kita masih bisa melihat, mata masih berfungsi. Paru-paru masih ini. Sehat juga bagian dari rezeki ya. Rezeki yang luar biasa, mau berapa banyak miliar, mau berapa triliun untuk bisa dapat agar kita bisa berjalan dengan baik. Ya kan? Diakui enggak? Itu yang hal-hal yang intangible seharusnya lebih. Jadi masalah ikhlas itu tadi. Jadi belajarlah. Saya sampai sekarang masih harus belajar tentang keikhlasan. Belajarlah sampai akhirnya ketemu bahwa dengan ikhlas itu kita aman-aman aja kok, nggak perlu khawatir dengan ini, dan kita bisa lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Ya, kira-kira gitu. Oke. Terus harapan Suhu Guntur sendiri untuk
pemuda Kota Bogor ke depan seperti apa, Su? Harapannya? Iya. Belajar ya. Belajar melihat tantangan ini. Salah satu yang saya agak khawatir dengan masa depan. Dalam artian gini, tantangan yang besar ke depan itu masalah yang namanya artificial intelligence. Iya. Orang banyak tidak mengerti tentang artificial intelligence. Tadi saya ketemu salah satu mojang Bogor tahun berapa, 2021 atau berapa, bicara tentang big data, ya, tentang mungkin metaverse. Artinya apa? Relevansinya apa? Dengan kita apa? Nah, ini harus dipahami lebih lanjut oleh pemuda-pemuda Bogor tentang tadi konsep artificial intelligence. Artificial intelligence itu akan sangat dominan, Kang Mus. Akan sangat dominan. Jadi ini adalah satu upaya pembentukan. Jadi Kang Mus sama saya ini, kita masih hidup di dalam satu dunia yang dimana kita bisa ngopi, bisa ini. Inilah dunia kita. Tapi ada upaya untuk membuat dunia lain, menggunakan metaverse ini, menggunakan big data ini. Dan udah jalan sekarang. Udah. Di mana nanti Kang Mus akan mengambil identitas berbeda, saya akan mengambil identitas berbeda. Kita akan berada di dunia lain, di mana kita nggak sakit, kita perkasa, kita ini. Tapi kita bunuh-bunuhan di sini. Ya kan? Nah, kalau misalnya lama-lama kita melihat di sini, sama kita sering main game, kita kan lihat waktu bunuh-bunuhan itu yang di New Zealand, yang di mana, di Amerika apa itu yang terakhir itu? Iya benar, di Amerika. Itu kan kayak main game. Orang juga dada itu kayak main game. Nah, ini orang-orang yang sudah begitu terkooptasi oleh satu dunia yang namanya sebenarnya diatur dengan artificial intelligence ini. Dan itu akan menjadi sangat dominan di masa depan. Kita harus waspada di situ. Dan bukan anak-anak muda Bogor, belajarlah. Jangan menganggap dunia ini akan aman-aman saja. Tapi bukan berarti tidak positif ya. Jangan ketakutan, tapi terus harus belajar dan mau sendiri ya. Kalau paranoid ya salah sendiri. Berikap tadi yang di awal kita bicara tentang persiapan mental. Yang untuk masa depan. Oke. Suhu, terima kasih. Ini luar biasa. Oke, sobat Kang Mus, ini luar biasa. Tamu kita perdana, tokoh Bogor yang sangat legend di Kota Bogor. Banyak inspirasi yang bisa kita dapat, banyak hal yang bisa kita pelajari, kita simak dari beliau, dan kita juga berharap beliau sehat selalu dan terus memberikan inspirasi buat kita bersama. Stay tune terus di podcast Kang Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.